Ini stek bibit murbei pertama dari 1000 lebih stek pohon murbei yang akan kami buat di video ini. Wow! Ya betul, CM Agro punya keinginan berbagi 1000 bibit murbei secara gratis. Baik untuk followers CM Agro di IG, TikTok, subscriber YouTube CM Agro, tetangga CM Agro, juga masyarakat sekitar. Kenapa kami memilih bibit murbei? Karena murbei adalah buah yang rasanya manis, segar, dan berbuah sepanjang tahun. Tanaman ini mudah perawatannya, cocok di berbagai iklim, dan buahnya disukai anak-anak. Wow! Karena pohon murbei ini harus rutin dipangkas agar buah dan daunnya bisa maksimal. Biasanya daun murbei ini kami jadikan pakan kambing. Batangnya jadi bahan pupuk, sementara buahnya yang matang jadi manisan atau dijual buah segar. Tapi kali ini kami pikir daripada batangnya dibuang percuma, lebih baik dijadikan bibit dan dibagikan. Bisa lebih bermanfaat dan jadi amal jariah CM Agro. Setelah batang yang bisa di stek kami potong dari pohon, buah murbei yang matang ataupun mangkal kami sortir dulu karena ada yang beli. Hehehe, nggak ada yang sia-sia deh. Di Turki atau sekarang terkenal dengan Turki, buah murbei ini biasa diolah jadi buah kering, selai, jus, teh, makanan kaleng, bahkan wine. Sementara itu di Cina atau Tiongkok selama ribuan tahun buah ini sudah digunakan dalam pengobatan herbal. Saking banyaknya kandungan gizi dan manfaatnya, buah ini memiliki julukan mulai dari ramuan keabadian, buah kehidupan, sampai pohon emas. Wow! Setelah semua buah yang bisa dikonsumsi diambil, saatnya potong batang murbeinya. Proses pemotongannya cukup lama ya, kami sampai menghabiskan waktu 2 hari saja untuk memotong batang murbei ini. Ya karena itu tadi ya, jumlah yang dipotong lebih dari 1000 batang, lebih ya 1100 atau 1200 kurang lebih. Walaupun yang mengerjakannya 3 orang, tetapi butuh waktu yang ekstra lebih. Tapi selain itu semua, kamu pasti suka video ini karena selain penuh dengan kerja keras, cerdas, dan ikhlas, ada kejutan istimewa di akhir video. Hari pertama hanya jadi 500 batang bakal stek dan dilanjutkan ke hari kedua. Kita potong daunnya dulu, baru kita lanjut potong batangnya untuk di stek. Daun-daun ini biasanya kami gunakan untuk dijadikan teh. Akan tetapi karena kualitasnya kurang bagus, sekarang kita berikan jadi pakan kambing. Ini adalah hasil pangkas beberapa pohon murbei lainnya. Setelah potong-potong, pangkas-pangkas, dan dihitung-hitung lebih dari 1000 batang, kami bersiap untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah pemberian zat perangsang akar, yaitu dari tanaman lidah buaya. Yap, ini adalah salah satu bahan organik untuk mempercepat pertumbuhan akar tanaman dari bahan stek. Yuk mari kita mulai. Kali ini pemberian lidah buaya dilakukan oleh 2 orang, jadinya 500 bibit masing-masing. Mari kita mulai. Sebagai penyemangat, ini nanti kita jadikan lomba ya. Siapa yang menang akan dapat 100.000 rupiah. Mari kita mulai. Yuk, kamu dukung yang mana? Yang jaket atau yang pakai gamis? Sambil menunggu proses pemberian lidah buaya di batang stek tadi, kita siapkan dulu media tanamnya. Untuk tempatnya kita buat dulu ya di bawah pohon markisa agar terlindung. Pertama-tama kita bersihkan dulu ya bagian bawahnya, sepeda kita pinggirkan, batu-batu, kerikil-kerikil, juga rumput-rumput liar kita matikan dulu. Kita ratakan, kita bersihkan supaya nanti ketebalannya bisa sama rata.
Setelah bersih dan juga rata, kita siapkan dulu pembatas sampingnya ya. Kali ini kami pakai bata ringan karena ada banyak bata ringan ya kali ini ya. Ada proses pembangunan yang belum selesai. Nah, setelah dibata ringan, lanjut kita masukkan bahan-bahannya. Media tanam ini kami dari sekam, kemudian dicampur dengan tanah halus plus pupuk kompos yang sudah difermentasi sehingga tidak ada bibit-bibit atau benih-benih tanaman liarnya ya. Setelah semua proses selesai, kita siram dulu media ini supaya basah dan juga ketika ditanam nanti menjadi media yang subur. Ya, kita kembali dulu ke proses pemberian lidah buaya ke batang murbei. Ya, sekarang kira-kira ini hampir sama ya posisinya, kecepatan tinggi sekali ya. Segala teknik sudah dicoba karena sudah capek mencoba satu-satu, sekarang bergerombol. Dan siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Dan setelah perlombaan yang seru ini, pemenangnya adalah si jaket biru. Selamat, Anda dapat 100.000. Kemenangan yang sangat tipis sekali ya. Selamat. Kali ini kita lanjut ya. Ini ada tambahan beberapa potong, kurang lebih ada 100 atau 200. Setelah selesai semua, saatnya kita tanam ke media tanamnya. Baik, kita mulai dulu ya. Sebelum tanam kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tanaman ini tumbuh subur, sehat, dan memberikan banyak manfaat bagi siapapun. Murbei sendiri merupakan salah satu tanaman yang cukup mudah di stek. Jadinya dia cukup dipotong batangnya, diberi obat perangsang pertumbuhan akar, lalu ditancapkan. Yang penting tidak terlalu panas dan cukup air, pasti insya Allah dia tumbuh. Karena waktu pemulaian stek ini masih musim kemarau, jadi saya buat di bawah pohon markisa sehingga tidak terlalu panas. Panasnya pun hanya cukup kurang lebih 2-3 jam saja. Selain itu, karena ini termasuk bagian dari area jemuran rumah, sehingga terhindar dari beberapa serangan hewan seperti ayam dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau tempat seperti ini biasanya suka diganggu sama ayam, diceker-ceker gitu, dirusak. Setelah beberapa waktu, akhirnya 1000 lebih batang murbei sudah ditanam. Kita tunggu perkembangannya, pertumbuhannya. Sebelumnya kita siram dulu. Mari kita siram. Untuk penyiramannya akan lebih baik setiap 1 kali sehari ya, karena musim kemarau dan juga medianya sangat menyerap air. Setelah hari ke-1, 2, 3, dan 4, inilah dia. Mulai ada pertumbuhan dari tunas-tunasnya. Ini dia, alhamdulillah. Setelah 10 hari, ya tunas-tunasnya sudah sangat banyak sekali ya. Bahkan sudah ada yang ada bakal buahnya. Ini dia ada bakal buahnya. Imut banget, nyegerin, dan bikin semangat. Setelah usia 2 minggu, sekarang saatnya kita beri pupuk. Ya, pupuknya ini kami gunakan POC ya, pupuk organik cair. Pupuk ini bisa kamu buat sendiri atau beli ya, ada di toko pertanian ataupun marketplace. Kalau cara buat pupuk organik cair sendiri gimana? Nah, untuk video cara buat pupuk organik cair sendiri di rumah, anti ribet dan auto jadi, kamu lihat video di atas ini ya, di rekomendasi video ini sudah kami buatkan videonya. Kita semprot-semprot dulu sampai rata ya, semoga tumbuh subur. Setelah 1,5 bulan, ya ini sudah banyak ya yang panjang-panjang tumbuh ataupun masih ada yang bertunas. Akan tetapi ada yang rusak teman-teman. Sobat CM Agro, lihat nih. Astagfirullahaladzim, ini ternyata dibuat buang kotoran oleh kucing. Dan ini dia pelakunya, NG, kucing rumah yang sebenarnya suka menghabisi tikus-tikus dan juga cicak-cicak sih, tapi kurangannya ya ini dia sudah dibuatkan tempat untuk buang kotoran, tetapi suka membuang kotorannya sesuka hati, merusak tanaman kayak gini ya. Nggak apa-apa lah, tetap disyukuri, alhamdulillah. Selain itu dapat bonus juga, ini anak kucing imut-imut ya. Setelah hampir 3 bulan, makin rusak parah ternyata ya. Dan pelakunya adalah
2 kucing anaknya kucing tadi. Wah, mereka sudah makin besar dan juga sudah buang kotoran, merusak tanaman, buat mainan, digigit-gigit, dicabut-cabut, dicakar-cakar. Ya, alhamdulillah. Dan akhirnya kami putuskan untuk membuatkan polybag satu persatu bibit ya. Jadinya seberapapun lah sejadinya. Awalnya mau tidak kami bikinkan konten, tetapi dengan segala jerih payah yang sudah sedemikian, apapun hasilnya yang penting jadi konten dulu. Berapapun jadi bibitnya yang penting dibagikan dulu. Niatnya sudah baik, hasilnya terserah apa kata yang di atas. Oke, mari kita cabut dulu. Ini dia bibit pertama yang kita cabut, yang nantinya akan kita pindah ke polybag. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sulit ya, ternyata akarnya cukup panjang. Kita lihat ya, dapat akarnya panjang sekali. Tuh, mantap, alhamdulillah. Dan mari kita lanjutkan ke semua bibitnya ya. Kita cabuti semua saja, dapat berapapun yang penting kita syukuri. Setelah itu media yang ada di bawahnya kita kumpulkan dulu ya. Nanti dibuat tanam di setiap polybagnya. Agar apa? Tidak perlu repot-repot lagi buat media tanamnya. Setelah terkumpul, mari kita tanam. Sebelumnya bagian bawahnya kita kasih daun-daun dulu ya. Ini adalah daun markisa yang rontok atau perlu kita potong karena terlalu panjang. Kita buat dasaran dulu karena dia bisa nanti bersatu dengan medianya ataupun menjadi komposnya, kompos alami, pupuk alaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bibit pertama yang jadi dari 1000 lebih calon bibit yang dibuat. Kita lihat nanti jadinya berapa ya. Oke. Di saat sedang asik memasukkan bibit, ternyata didatangin kucing ya. Anak kucing lebih tepatnya. Dia ingin diajak bermain tuh, nempel-nempel, minta diajak main. Ya diajak main sebentar dulu lah. Dia suka-suka, seneng-seneng. Setelah selesai bermain dengan kucing, kita lanjut dulu ya. Kumpul-kumpulkan media lalu tanam-tanam. Ini bibit murbei yang kami pindahkan ke polybag, hanya bibit yang mempunyai akar banyak dan sudah tumbuh ya. Kalau belum tumbuh atau hanya tunas tidak kami pindahkan, apalagi yang mati ataupun rusak. Setelah tanam-tanam selesai, kita buatkan dulu ya tempat buang kotoran kucing, karena dia ternyata lebih suka menggunakan media ini sebagai tempat buang kotoran. Sisa media tanam tadi kita buatkan tempat kotoran ya. Kita pakai bata ringan yang buat batasnya kemarin. Kita buatkan yang kecil saja, yang penting cukup buat kucing-kucing bertiga itu buang hajat. Baik, setelah tempat buang hajat kucing atau WC-nya kucing selesai, saatnya kita tata bibit-bibit murbeinya. Dan ternyata total semua bibit murbei yang hidup dan bisa dipindah di polybag bisa diberikan kepada semuanya hanya 56 buah pohon saja. Mohon maaf ya tidak bisa maksimal, tapi kalau kamu mau dengan bibit-bibit ini kamu bisa komen, nanti bisa dikirim free untuk bibitnya. Ongkirnya ditanggung sendiri ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bagikan ke orang-orang terdekat. Salam sehat, salam organik dari CM Agro.